televisi terestrial, karena pada saat kuliah tidak mencatat, tidak mendengarkan dengan konsentrasi, jadi jawabannya salah semua. Bapak udah wanti-wanti, AI itu hanya sebagai pembanding, tapi jawabannya semua sama, diambil dari AI semua. Dan AI itu nggak ngerti, karena barangkali tidak ada yang mengupload bagaimana cara membuat proposal pengajuan TV terestrial. Jadi dia membuat apa yang ada saja. Sementara Bapak memberi kalian kuliah berdasarkan pengalaman kerja dan berdasarkan pengalaman mendirikan TV. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi kalian semua salah. Nah, sekarang Bapak review lagi dari awal. Apa saja yang sudah kita pelajari dan apa materi-materi pentingnya. Mbak Lula coba kembali ke halaman awal. Ini halaman terakhir ini. Ya, oke. Di pendahuluan Bapak menjelaskan do and don't-nya, kemudian apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana aturan-aturan di Tazkiyah, antara lain dari 7 kali pertemuan, pertemuan ke-8 kita UTS, kemudian pertemuan ke-10 sampai ke-15 kita belajar lagi, pertemuan ke-16 kita ujian akhir semester. Kemudian ada pembagian-pembagian untuk menentukan nilai akhir. Tugas itu 30%, ujian tengah semester 35%, kemudian ujian akhir itu 35%. Kalau untuk tugas, bolehlah Bapak anggap kalian rajin membuatnya, menjawabnya, mengirimkannya tepat waktu. Bolehlah dikasih A semuanya sama Bapak. Meskipun ada beberapa yang seharusnya tidak mendapatkan A. Tapi Bapak berkomitmen, bertanggung jawab untuk memberikan A untuk nilai tugas. Nah, untuk ujian tengah semester itu B semua itu. Nah, bahkan ada yang C, nggak ada yang A, karena kesalahannya total. Nah, kalau misalnya, ini misalnya ya, bukan bukan sebenarnya ya. Ini contoh. Misalnya B itu antara 65 sampai dengan 74. A itu dari 75 up. Kemudian yang C itu dari 55 sampai 64. Nah, biasanya A dan B itu kalau digabung hasilnya menjadi B. Nggak mungkin menjadi A. Apalagi kalau A digabung dengan C. Bisa jadi B, bisa jadi C. Nah, untuk bisa mengangkat ini, supaya kalian nilai akhirnya dapat B atau A, kalian mesti benar dalam ujian akhir semester ini. Harus dapat A. Orang yang dapat B plus ditambah dengan A, itu bisalah menjadi A. Tapi kalau B minus dijadi tambah A,
itu maksimal menjadi B. Bapak ulang ya. Kalau kalian ujian akhir semester dapat A, sementara gabungan dari ujian tengah semester dan tugas dapat B plus, maka kemungkinan nilai akhirnya bisa dapat A. Tapi kalau nilai akhirnya A, nilai tugas dan UTS-nya B atau B plus, atau B minus, maka kalian akan dapat B. Nah, jadi berhati-hati untuk ujian akhir semester. Bapak sudah menjelaskan tentang industri media. Bapak sudah menjelaskan tentang organisasi media. Next. Bapak juga sudah menjelaskan tentang undang-undang industri media. Kalian juga sudah bikin tugas program apa saja yang banyak melanggar P3SPS, undang-undang penyiaran, dan undang-undang pers. Kemudian kita UTS. Setelah itu, next, Mbak Dula, kita sudah belajar tentang perkembangan industri media. Kita sudah belajar tentang media sosial. Bahkan banyak contoh-contoh Bapak berikan. Next. Kita bahas perkembangan media sosial, di mana posisi Indonesia, medsos apa saja yang paling banyak diakses oleh orang Indonesia. Kemudian bagaimana sinergi media multiplatform. Nah, kemudian tugas terakhir kalian juga sudah kumpulkan. Nah, sekarang kita saatnya UAS. Kemarin Bapak sudah mengirimkan artikel. Artikel itu bukan dari sembarang orang. Itu dalam acara internasional. Bagaimana perkembangan informasi, bagaimana perkembangan-perkembangan tentang cara kita belajar, mulai dari era media cetak, era televisi, era medsos, sampai akhirnya kita sekarang berada pada era ChatGPT. Itu sebabnya Bapak bilang, kenapa Bapak bilang kita tidak boleh menjadikan sumber utama AI atau ChatGPT atau Google, karena mereka sistem kerjanya seperti ini. Semua data yang ada di dunia yang diupload orang di medsos itu diambil sama dia. Jadi kalau Mas Farhan mengupload sesuatu di emailnya, Bapak mengirimkan materi ini ke kalian, itu sudah diambil oleh mereka. Yang mengambil itu mesin, bukan manusia. Kalau manusia yang ngambil, dia baca, dia akan bisa memilah-milah benar atau tidak, benar atau salah. ChatGPT dan Google tidak bisa memilah yang benar dan yang salah. Jadi mereka tidak bicara kualitas, mereka bicara kuantitas. Jadi semua materi orang seluruh dunia ini yang ada di IG, yang ada di mana-mana saja di medsos, itu diambil sama mereka. Kalian mungkin nggak sadar, email kalian itu udah ada yang ngambil, isinya apa saja, handphone kalian tuh udah ada yang mengakses apa saja isinya. Sehingga kalau mesinnya bicara atau mengetik tentang televisi, maka seluruh informasi
tentang televisi di dunia yang berasal dari handphone, berasal dari medsos dan segala macam akan keluar semua. Tapi dalam bentuk tulisan. Itu yang diambil sama mereka. Makanya mereka kelihatan pinter. Karena mengambil data kalian semua. Data Bapak juga diambil sama mereka. Jadi semua kita ini dalam kehidupan digital sudah terbuka semua. Siapa Mbak Lula, siapa Mas Farhan, siapa Mbak Sarah, mereka tuh udah tahu kebiasaannya ngapain aja. Baik yang diam-diam maupun yang terbuka, udah tahu dia. Apa saja isi HP Mbak Lula dia tahu. Apa saja isi HP Mas Farhan dia tahu. Apa saja video yang disimpan, apa saja gambar yang disimpan, dia tahu semuanya. Nah, itu era hari ini. Next. Nah, udah pada baca belum evolusi orang pintar yang Bapak kirimkan? Mas Farhan udah baca belum? Iya, Pak, yang pembagian apa tuh, eh, pembagian 5 era dari lira, oh, Udah baca yang belum? udah, tidak, Sudah, belum. Nah, Bapak. Mbak Lula udah baca belum? Sudah. Ngerti nggak apa yang dibaca? Insya Allah. Jangan pakai insya Sedikit-sedikit, Allah, Pak. ngerti apa Itu enggak? Pak, jadinya Sedikit-sedikit. kalau sekarang kan manusia dianggap pinter sesuai perkembangan zaman ya Pak. Dulu tuh di zaman buku dan koran orang pinter itu kan pelafalannya, hafalannya banyak hal dan kuat, terus bacanya juga lumayan lama ya Pak. Kalau orang dulu kayak seperti bapak saya gitu masih suka baca pakai koran Pak. Padahal udah Seperti dibeliin Bapak lah. handphone. Ah, ah. Padahal udah dibeliin handphone tapi katanya lebih asik kan di koran gitu Pak. Terus kalau sekarang kan udah masuk zaman Google. Jadi orang pinter bukan lagi yang hafal tapi yang bisa nyari informasi dengan tepat dan cepat seperti yang Bapak bilang kayak kemarin kita tugas UTS kan kebanyakan dari ChatGPT ya Pak. Eee, jadi kalau apa-apa tinggal nyari informasinya ChatGPT, penjelasan tentang media industri, nanti langsung keluar kan kata-katanya. Walaupun, kalau dari ChatGPT kan ketahuan ya Pak, karena bahasanya yang template. Jadi sekarang mungkin di algoritmanya kayak TikTok, Instagram, dan YouTube, tantangannya masih cenderung terlihat plagiat. Terus kita juga bukan lagi nyari informasi, tapi informasi yang datang ke kita dan sering bikin kita nyaman di zona itu, Pak. Jadi kita stuck di hal tersebut. Jadi orang pintar sekarang bukan yang viral, tapi yang masih bisa tetap waras, objektif, dan nggak gampang termakan arus, Pak, menurut saya. Terus juga hadirnya AI seperti ChatGPT, Gemini, dan yang lain-lain, di mana orang pintar itu yang bisa bertanya dengan cerdas, berdialog, dan pakai AI sebagai teman diskusinya, Pak. Udah gitu kan sekarang AI bisa ya, Pak, diperagain kayak, "Coba kamu sebagai, teman saya," balasannya gitu, Pak. Terus bisa, menggunakan bahasa akademik atau apa gitu, Pak. Jadi bukan cuma sebagai mesin jawaban. Mungkin ke depannya bahkan AI bisa kerja sendiri kali ya, Pak, ya? Dan di situ juga manusia dituntut punya hal yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Jadi benar kata Bapak, kita tuh harus tetap, membaca dan mencari informasi, sebaik-sebaiknya biar nggak bisa digantikan gitu, Pak, manusia dengan mesin, Pak. Seperti itu sih, Pak, yang Dina tangkap, Pak. Ya, berarti Dina udah baca, Udah, udah Pak. memahami. Nah, Bapak harap semua membaca dan mengerti seperti apa yang Mbak Dina ungkapkan tadi. Kalian bisa bayangkan waktu zamannya Bapak, guru itu mungkin ya hebatnya itu di zaman itu karena sistemnya hebat.
Karena guru sebelum mengajar harus membaca. Bahan yang dibaca guru dengan bahan yang dibaca kita sama. Tapi kelebihannya guru saat itu, dia mengajarkan kita dengan bahasa dan ekspresi yang benar-benar hebat. Jadi ketika Bapak mendengarkan Bu Guru atau Pak Guru bercerita tentang sejarah Indonesia, kita tuh semua terpana. Satu lagi Ibu Guru Agama, dia menjelaskannya dengan sangat menarik sekali. Dan itu tertanam di otak Bapak sampai hari ini. Kemudian bagaimana guru di depan papan tulis. Dulu papan tulis ya, bukan whiteboard ya. Ada kapur, kemudian papan tulisnya warna hitam atau hijau tua. Bagaimana dia menulis. Dulu kita ada namanya tulisan halus kasar. Kalian kenal nggak tulisan halus kasar? Jadi tulisan indah. Jadi cara menariknya halus, kasar, halus, kasar, halus, kasar. Jadi tulisan sambung itu jadi indah. Sekarang anak-anak nggak ada tulisan sambung lagi kan? Tulisannya misah semua kan? Padahal Iya secara Pak, tapi kayaknya psikologis, udah mau dimunculin lagi ya Pak, lagi itu seliweran iya berita tuh benar. Pak. Benar ya Pak ya? Ya, kenapa? Karena secara psikologi anak-anak terbawa perasaannya ketika menulis. Tapi kalau tulisan yang misah-misah itu, anak-anak kadang-kadang huruf besarnya di tengah. Padahal huruf besar itu harus di awal kalimat. Itu dijelasin sama guru bahasa semua tuh. Jadi setiap guru saat itu ditunggu oleh siswa. Karena masing-masing punya kehebatan dalam menyampaikan masing-masing pelajaran. Kecuali pelajaran matematika. Itu nggak ada bagus-bagusnya tuh. Masuk langsung tugasnya mana, PR-nya mana. Nggak ada kalimat-kalimat indah tuh dari guru matematika tuh. Nah di SMP, guru fisika Bapak yang paling menarik. Karena zaman Bapak SMP, sumber utama ilmu itu masih buku. Kita ke perpustakaan, kita pinjam buku, bisa kita pinjam selama 6 bulan itu buku mata pelajaran. Jadi kita nggak ada beli buku mata pelajaran zaman itu. Nggak ada lembar kerja siswa pada waktu. Jadi semua dikerjakan di sekolah. Dari buku itu guru mengembangkan cerita. Itu sangat menarik sekali. Sampai Bapak SMA masih seperti itu. Nah, orang yang rajin membaca, orang yang rajin mencatat, itu akan jadi juara. Kalian bayangkan bagaimana mencatat guru yang sedang bercerita. Uniknya lagi, guru itu bercerita sambil menulis di papan tulis. Jadi pokok-pokok yang dia ceritakan itu dia tulis di papan tulis. Itu keren banget, keren banget. Bapak yakin kalian nggak ngalamin itu. Kemudian cara belajar membaca, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Kalian masih belajar cara itu nggak? Dina masih Pak. Masih ya? Dina masih. Mas Farhan, Mbak Lula? Masih Pak, tahun 2000-an masih. Nah, yang kasihan sekarang adalah cucu Bapak. Mereka nggak belajar itu lagi, jadi langsung membaca. Kalau dulu kita mengenal huruf. Dari huruf baru menjadi kata, baru menjadi kalimat. Begitu kan? Iya, Pak. Kalau sekarang Iya enggak, Pak. mereka mengenal kalimat, mengenal kata, baru ke huruf. Mbak Dina masih tahu nggak siapa aja temannya Budi?
Udah lupa pas saya tanya Bu, ibu pergi ke pasar ditemani Budi. Nadanya Ya, sudah lupa. temannya Budi siapa? Masih ingat nggak? Bapak masih ingat. Hasan itu temannya Budi. Kalau Tuti siapa? Kakak Budi siapa aja? Adik Budi siapa aja? Bapak Budi kerja apa? Nah, ada yang membuat cerita, membangkitkan kenangan. Budi itu akhirnya dia kuliah di kota besar dan dia jadi penjahat besar, jadi koruptor. Sementara Hasan tetap di kampung. Ketika Budi pulang ke kampung, dia sok-sokan kepada Hasan. Dia lupa dengan ibunya Budi ini. Keren banget tuh ceritanya. Jadi kalian ingat masa kecil. Kalau membaca itu, Budi itu bayangkannya kan keluarga sempurna kan. Ada ibu Budi, Budi diajak ke pasar. Waktu di pasar, ada, kalau nggak tahu Mbak Dina masih ngalamin nggak cerita tentang kolak. Ada orang menjual di pasar, tapi dia nggak beli karena dia takut. Terus dia beli bahannya, dibikin oleh ibunya. Itu pelajaran menarik banget. Bagaimana bahwa jajan di jalanan itu tidak boleh. Bahwa makanan rumah lebih bagus daripada makanan jajanan. Sampai hari ini Bapak tuh ingat itu. Itu semacam pantun. Nah, cerita tentang novel ini Bapak Budi itu mengingatkan kita bahwa Hasan jadi orang baik pada akhirnya, Budi jadi penjahat, ibunya kecewa, bapaknya kecewa, adiknya jadi orang baik. Menarik sekali ceritanya. Nah, itu di era membaca, ingatan kita sampai hari ini masih ingat. Karena tertanam di otak kita. Iya kan? Kita membaca berulang-ulang. Ditanya oleh Pak Guru. Jadi tertanamnya kuat di otak kita. Kemudian masuk era search. Apa yang kita perlu, kita tinggal nanya. Kepustakaan itu bukan di tangan lagi. Bukan on hand lagi. Tapi berdasarkan kebutuhan. Benar nggak? Kemudian muncul era algoritma. Dia menawarkan ke kita. Kita tidak lagi mencari, dia tawarkan. Coba kalau Mbak Dina misalnya memesan di Shopee, memesan skincare, maka ketika berikutnya membuka Shopee, ditawarkan lagi skincare. Benar Pak, Kalau Mas saya Farhan pernah, memesan peralatan iya Pak, motor misalnya, pas berikutnya ditawarin lagi sama mereka. Karena dia mengira hobi kita seperti itu. Dan semakin menjadi-jadi ketika Pilpres. Itu sebabnya karena algoritma ini, pendukung Pilpres itu tidak bisa dinasehatin. Sama seperti orang jatuh cinta. Pokoknya orang yang dicintai itu udah yang paling baik sedunia. Capresnya paling baik sedunia. Salah pun akan dia bela mati-matian. Itu era yang paling berbahaya. Nah, orang yang pintar di era ini, orang yang selalu membandingkan informasi. Dia bilang, skincare terbaik yang ini. Mbak Lula nggak percaya, Mbak Dina nggak percaya. Dia cari informasi yang terbaik yang mana. Dia cari A, B, C, D. Dari situ dia simpulkan, oh ternyata yang terbaik yang ini. Itulah orang yang pintar zaman itu. Oh, capres terbaik adalah ini menurut kelompoknya. Dia cari data siapa itu capres. Dia bandingkan dengan capres lainnya. Akhirnya dia berkesimpulan.
oh yang terbaik itu ternyata yang ini. Jadi orang pintar di zaman algoritma, orang yang banyak mencari perbandingan. Paling bahaya era ChatGPT. Kenapa? Apa saja yang kita tanya, dia serba tahu semua. Benar nggak itu? Itu jadi pertanyaannya. Seperti kalian kemarin itu, bagaimana cara mendirikan TV terestrial? Kalian catat, tahu-tahu salah, syukurin. Karena kalian nggak bertanya, apakah ini sudah benar atau betul? Dari mana informasi ini kamu dapatkan? Menurut keterangan dosen saya seperti ini. Proporsalnya bukan begitu, tapi seperti ini. Jadi orang yang pintar di sini adalah orang yang pintar berdialog. Dijadikan ChatGPT itu teman diskusi. Jangan percaya full dengan dia. Kalau tadi di era algoritma kita membanding-bandingkan, kita tidak bisa bicara dengan dia. Hari ini kita bisa bicara dengan dia. Kita tidak membandingkan lagi, tapi kita ajak dia berdiskusi. Paham ya? Nah, tugas Ya, Pak. kalian, tugas akhir adalah membuat video tentang era ini. Berikut dengan contoh-contohnya. Jadi tidak hanya bercerita, tapi ada contoh kasus yang kalian ceritakan. Bahwa orang pintar di era ini adalah ini, orang ini adalah ini, dan era terakhir adalah ini. Kemudian, kalian harus bisa kira-kira ke depan era apa yang timbul setelah era ChatGPT ini. Kemudian, kita sebagai manusia, posisinya ada di mana dalam hal ini. Paham ya? Jadi yang nggak datang kuliah rugi nih. Jadi tugas kalian adalah membuat video tentang evolusi orang pintar. Maksimal 5 menit sampai dengan 6 menit. Nggak boleh lebih. Karena kalau kepanjangan, orang bosan. Itu yang pertama. Nah, struktur video, kalian dengar nih baik-baik. Pertama, black dulu. Layarnya hitam. Di situ ada disclaimer bahwa kalian membuat ini dalam rangka memenuhi tugas untuk ujian akhir semester. Kalian sebutkan jurusan, prodi, fakultas, dan universitasnya. Setelah itu, judul. Judulnya sama semua. Evolusi orang pintar. Setelah itu, baru isinya. Terakhir, ucapan terima kasih kepada siapa saja yang sudah membantu kalian dalam membuat video ini. Itu dalam layar gelap juga. Jadi awal dan akhir layarnya gelap. Begitu ya kira-kira. Ada pertanyaan? Pak, berarti ini kan fokusnya kita dalam 5 menit ini tuh membahas tentang evolusi tadi ya Pak, era-era tadi, Ya, terutama di evolusi orang pintar. Berarti ya, struktur awalnya layar hitam dulu, disclaimer bahwa kita seorang mahasiswa yang akan membahas tema tersebut, tadi ya Pak. ya, ya. Baru membahas evolusi orang pintar, meliputi isi, terima kasih, serta disertakan layar gelap juga. Ya. Ini formatnya itu
gimana Pak? Misal formatnya apakah kita kayak storytelling, landscape, bentuknya via Terserah sosmed, kalian, gimana? terserah. Untuk platformnya Pak, bebas? Platformnya bebas. Nah, coba next halamannya. Oh ya. Next lagi. Next. Nah, negara pengguna TikTok terbesar di dunia. Ternyata Indonesia. Apakah kalian mau menggunakan dalam format TikTok? Monggo. Oh, saya nggak pengguna TikTok, Pak. Saya pengguna YouTube. Oke, nggak masalah. Tapi perlu kalian lihat, Indonesia pengguna TikTok terbesar di dunia. Artinya, kemungkinan orang melihat video kalian itu jika diupload di TikTok lebih besar lagi. Itu sebabnya tidak boleh lebih dari 6 menit. 5 menit lebih bagus, 4 menit lebih bagus. Berarti gambarnya banyak, pertukarannya cepat. Kemudian, itu baru struktur ya. Isi. 5 detik pertama, itu hooknya. Harus menarik. Kalau perlu 3 detik pertama. 3-5 detik pertama harus menarik. Terutama yang membuatnya dalam format TikTok. Karena TikTok punya aturan kan? Punya kebiasaan. Punya behavior. 3 detik nggak menarik, orang akan scroll. Jadi, kalimat pertama kalian di 3 detik atau 5 detik pertama itu menentukan apakah orang akan nonton atau enggak. Kemudian upload. Upload medsos itu ada jam-jamnya yang menarik. Dan itu kalian upload jam berapa saja. Biasanya jam 9 sampai jam 11, jam 15 sampai jam 17. Setelah itu jam 19 ke atas. Nanti kasih link TikTok atau YouTube-nya ke Bapak. Jadi Bapak bisa nonton. Atau ada 2. Pertama, kalian kumpulkan dulu dalam Google Drive. Nanti Mas Farhan kasih linknya ke Bapak dan Bapak tonton. Setelah itu untuk Bapak nilai. Setelah itu Bapak nonton di TikTok kalian. Kenapa? Supaya Bapak nggak terpengaruh nanti. Jadi Bapak harus melihat real. Setelah itu baru lihat medsos kalian nanti. Deadline-nya kapan, Pak? Sesuai kalender akademik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Bapak, lebih cepat, lebih bagus. berarti yang dikumpulkan di Google Drive itu videonya, Pak? Iya, Isi linknya atau linknya? videonya, Pak? Kalau Linknya atau videonya videonya, keberatan. Bapak? kenapa? Yang dikumpulkan di Google Drive, link videonya atau videonya? Videonya. Oh, videonya. Nanti linknya japri ke Bapak masing-masing, biar Bapak tonton. Oke, Pak. Atau sekalian linknya juga boleh. Buat bantu kalian nanti, kalau memang paling banyak yang nonton, yang penayangannya, yang kasih komennya, ya Bapak harus apresiasi. Berarti ini nggak disemel ya Pak? Lebih ke japri ke Bapak?
pengumpulannya. Kenapa? Pengumpulannya berarti nggak lewat Smile, tapi akumulasi dari semua tugas dalam satu drive. Ya, Baik. Bapak periksa dulu supaya kalian nggak salah. Secara teknis udah ngikutin aturan yang Bapak sebutkan tadi belum? Kalau sudah, nanti baru kalian upload ke Smile. Kasih tahu Bapak, jadwal terakhir Smile 2 hari lagi. Udah selesai belum Bapak lihatnya? Kami mau upload ke Smile. Oh oke. Gitu. Karena Bapak nggak mau setelah kalian upload, tahu-tahu kalian salah. Bapak nggak mau nilainya jelek nanti. Jadi paling tidak yang kalian upload itu secara struktur, secara kualitas udah benar. Bapak, mau nanya, jadi konten videonya kan misalkan Dina maunya konsepnya muka Dinanya ada, tapi ntar tiba-tiba ganti lagi transisi gitu-gitu, boleh nggak? Apa harus ngegamblang muka Dina semua? Apa Boleh. dibebasin sama Bapak? Apalagi diceritakan Dina waktu kecil SMP belajarnya, terus berubah jadi SMA, berubah jadi kuliah, terus berubah jadi tua pas zaman entah prediksinya gimana nanti. Itu kan menarik Oh, dibuat. oke Pak, Iya, makasih. iya. Kan bisa kan dibikin wajahnya di AI itu kan, coba bikinkan saya umur sekian, umur sekian, umur sekian, umur sekian gitu. Nah, Dina cerita waktu saya SMP belajarnya begini dulu, karena begini, begini, begini. Ternyata orang pintar di zaman itu adalah ini. Beralih ketika saya SMA, Dinanya udah wajah SMA dengan pakaian SMA-nya. Menurut Bapak itu sangat menarik banget. Sebenarnya Bapak nggak mau cerita, ini ada ide anak begini nggak sih? Tapi karena Mbak Dina nanya ya udah. Makasih Pak. Ya, lebih menarik wajah kalian dibanding wajah orang lain. Ada lagi pertanyaan? Bapak mengingatkan untuk absensi ya, Bapak. Masih ada Oh yang ya, tugas yang Bapak itu diselamatkan. dibantu sama Bu Siti. Bapak udah janji beresin hari minggu-minggu ini. Baik, Bapak. Udah lagi? Kita Kalau kan bisa, tadi pertanyaan dan jawaban dari Bapak ditulis di chat ya, jadi teman-teman ngerti semua. Mas Farhan juga yang pertama layarnya black, isinya apa aja. Setelah itu judul, setelah itu isi, kemudian terakhir apa. Kemudian 3 atau 5 detik pertama hook-nya mesti menarik. Apakah dengan video, dengan kalimat, dengan musik. tadi kan judulnya evaluasi orang pintar ya Pak. Betul, semua judulnya sama, evolusi orang pintar. Dan ini Pak mungkin ada format tambahannya Pak. Misalkan harus ditulis keterangan kayak captionnya gitu. Nah, nggak usah, Nggak ada. Oke, baik Pak. standar semua. Nah, Bapak pengennya Bapak, itu judul itu tulisannya ditulis dengan karakter huruf tulis tangan gitu, halus kasar. Kalau sekarang apa nama jenis fontnya? Script ya. Tapi pilih skripnya yang bagus. Jangan yang susah dibaca, terlalu banyak aksesori. Mau Bapak pilihkan boleh, mau kalian yang menawarkan beberapa alternatif, kemudian Bapak pilih boleh. Gitu aja ya, kalian tawarkan beberapa alternatif, jadi skripnya yang mana nih Pak? Di grup evolusi orang pintar gitu. Nanti kita pilih bareng-bareng. Oh kayaknya yang ini bagus Pak gitu. Oke. Jadi bukan tulisan biasa.
Yang Bapak karakter rekomendasikan apa Pak fontnya Pak? script, jenis script. Jenis Script itu kan script. banyak jenisnya tuh. Ya, font Nah, yang kalian biasa. pilih aja beberapa alternatif, ajukan di grup, nanti kita pilih bareng-bareng. Oh, oke Pak. Kan? Berarti ini maksimalnya 5 menit ya Pak. Kalau misalnya kita bisa padatin materinya di under segitu nggak masalah kan berarti Pak? Nggak masalah. Tapi lebih Asalkan rendah dapat dari data. itu lebih bagus. Karena hari ini video panjang-panjang orang nggak mau nonton. Iya Pak, soalnya kadang udah semenit aja tuh rata-rata ya Pak. Kalau 2 menit tuh udah agak susah naiknya ya. Betul. Baik Pak. Makanya TikTok itu populernya karena video-video singkat. Ya. Jadi ditiru oleh semua platform hari ini. India tidak ada ya. Kenapa India tidak pengguna TikTok? Ada yang tahu? India secara keseluruhan Pak, wilayahnya. Iya, negara India seluruhnya nggak bisa TikTok. Internet juga kurang bagus di India. Jadi kalian yang TikToker atau YouTuber, kalau ke India siap-siap aja kecewa. Kalian pakai internet itu bagusnya di hotel, di rumah, atau di kantor yang pakai WiFi itu. Tapi kalau memakai kuota di HP, beli kuota di HP, keluar hotel, itu langsung drop. Jadi Indonesia memang hebat lah sinyalnya. Juga paling murah kuota di Indonesia itu. Dan harganya itu beragam. Mau beli 1 giga aja bisa. Mau beli 5.000 aja bisa. Di sini, di Thailand, Bapak ini untuk sebulan itu hampir 400.000. Hanya 30 giga. Mahal banget kan? Sementara 80 giga, Bapak di Bogor itu cuma 80.000. Ada promo macam-macam. Iya kan? Bahkan buat mahasiswa yang nggak ada duit tuh, pakai kuotanya pas ada laporan, bikin laporan aja. Beli 1 giga 5.000 buat 2 hari, iya kan? Jadi di Indonesia tuh menurut Bapak banyak yang keren juga. Banyak yang apa ya, membuat kita nyaman. Jadi semakin banyak kalian keliling negara, kalian akan tahu keindahan Indonesia, kehebatan Indonesia. Makanya ada lagu Ibu Sud kan, Tanah Airku kan. Itu kalau kalian lihat sejarahnya, dia membuatnya ketika di luar negeri. Dia kangen dengan Indonesia. Ternyata Indonesia tuh hebat banget. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Nanti kita bisa chat di grup. Silahkan ditanyakan mana yang belum ngerti. Sehingga teman-teman lainnya yang nggak hadir juga bisa paham. Pak, Oke? itu Gina ada kirim gambar di grup. Mau kayak gitu Pak? Atau gimana? Itu free kok dari CapCut penulisannya. Maksudnya kayak gitu Pak. Bisa. Evolusi orang, ya ada pilihan lain nggak? Misalnya evolusinya di atas, orang pinternya di bawah. Oh, berarti Atau kita harus serentak sama ya Pak? Maksudnya untuk iya harus sama. Ya. Kemudian apakah nanti hurufnya itu, Bapak nggak tahu nih cara bikinnya di HP, nggak ngerti Bapak. Jadi kayak orang ngetik gitu, kayak orang nulis tangan gitu. Typewriter Bisa nggak Pak. kalian bikinnya? Bisa nanti dianimasi kayaknya Pak. Itu di Ya. typewriter Pak. Nah itu namanya usaha, ya kan? Gimana kalian bikin paling bagus?
Tapi fontnya harus sama. Ada yang nongol begitu doang, ada yang dibikin animasinya. Nah, itu kan effort kalian kan. Sehingga nanti orang yang nonton bilang gini, isinya sih nggak bagus dia bikin, tapi tampilannya oke banget. Atau orang bilang, ini sederhana banget videonya dan menarik banget. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak udah ikut kuliah Bapak hari ini, udah cari pengganti yang udah ngambil waktu istirahat kalian. Terima kasih. Monggo terakhir kali nambah nggak orangnya Mas Farhan di screenshot? Boleh dibantu screenshot teman-teman? Boleh on cam dulu semuanya. Sudah muncul semua on cam? Mbak Dwi wajahnya separuh. Retno mau on cam bisa atau enggak? Kak Bizar. Boleh yuk. 1, 2, 3. Sudah. Oke, baik. Nah, cukup ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Makasih. Makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Bapak. Makasih banyak Bapak. Makasih Baik, banyak, Pak. Bapak. Pak. Berjanji.